Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar bersama dengan Ibu April ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tematik tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1 dan 2. Ya anak-anak, kalian buka LKS-nya halaman 38. Ya, kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak lihat LKS anak-anak semua di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan suatu ajakan kepada seseorang yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Tujuan utama yaitu untuk mengajak seseorang melakukan suatu hal yang berdampak positif. Ciri khas dalam kalimat ajakan ini biasanya pada kalimat digunakannya kata mari, marilah, ayo, ayolah, yuk, gitu ya. Contoh kalimat ajakan yang cocok untuk gambar di samping adalah ini ada anak dan ibu, betul sekali. Kalimat ajakan yang cocok untuk gambar di samping adalah yang pertama, mari kakak bantu melepas bajunya. Yang kedua, ayo sini kakak, lepas bajunya. Yang ketiga, sini yuk kakak lepas bajunya. Nah, setelah itu bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ada Udin dan Edo. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Setelah itu Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Setelah itu Udin menjawab lagi, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Setelah itu Edo menjawab lagi, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Setelah itu Udin menjawab lagi, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, dari teks materi bahasa Indonesia ini adalah kalimat ajakan. Dari kalimat ajakan itu ada kata yang digunakan mari, marilah, ayo, ayolah, dan yuk, gitu ya. Dan di percakapan ini menghasilkan kerukunan dalam pertemanan. Tidak boleh memilih-milih teman, gitu ya. Gitu ya anak-anak. Nah anak-anak buka LKS-nya halaman 39. Masih di pembelajaran 1 ya nak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi SPDP KD 3.3 dan 4.3. Coba anak-anak lihat LKS kalian di bagian ayo mencoba. Di materi SPDP ini ada menirukan gerak bermain. Saat bermain kita pasti bergerak. Kita berjalan sambil melenggang. Kita dapat melompat, membungkuk, dan berputar. Juga merentangkan tangan dan memiringkan tubuh.
Gerak-gerak itu dapat kita gabungkan. Gerak disusun menjadi gerak tari indah. Mari menirukan beberapa gerak bermain. Nah, anak-anak, buka LKS kalian halaman 40. Ini selanjutnya ya, anak-anak. Nah, di sini ada gerak tangan, ada gerak tubuh, ada gerak kaki, ada gerak kepala. Nah, tugas anak-anak waktu Bu Guru menjelaskan ini, jangan lupa anak-anak sambil meraktekkan ya. Tangannya seperti ini, dicoba yuk. Sudah? Dicoba, pasti bisa. Setelah itu, gerak tangannya seperti ini. Sudah dicoba? Seperti ini. Ya, pintar-pintar semua ya, nak. Nah, setelah itu ada gerak tubuh. Gerak tubuh dari duduk, agak diangkat sedikit, ya. Kepala agak diangkat sedikit. Setelah itu berdiri. Coba ya, nak, dipraktekkan. Setelah itu ada gerak kaki. Seperti ini, sudah dicoba. Seperti ini, yang kedua sudah dicoba. Yang ketiga seperti ini, agak merenggang. Setelah itu, yang keempat seperti ini. Sudah dicoba? Pintar. Setelah itu, gerak kepala. Coba tengokkan kepala anak-anak semua. Ke kiri. Sudah? Ke kanan. Sudah? Pintar. Nah, di sini ada bentuk tarian melenggang. Nah, ini melenggang, mengepak seperti burung, tangan ukel. Nah, ini seperti menyembah. Ini melenggang, melenggangnya tapi membungkuk, beda dengan yang ini ya, nak. Nah, setelah itu menjadi bunga seperti itu. Nah, lakukan gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak buka LKS halaman 40. Masih di pembelajaran 1 ya, nak. Ibu di sini mau memberikan penjelasan pelajaran matematika KD 3.2 dan 4.2. Ayo belajar. Di pelajaran matematika ini ada materi membandingkan bilangan. Cara mudah untuk menentukan suatu bilangan, yaitu ada lebih dari, kurang dari, atau sama dengan bilangan lain. Nah, di sini ada contoh ya, nak. Yang pertama yang A, 355. Nah, coba dilihat di sini bersama-sama. Setelah itu yang B itu 473.476. Langkah-langkah membandingkan bilangan. Yang pertama, angka ratusan mana yang lebih besar? Yang kedua, jika ratusannya sama, lihat puluhannya.
Yang ketiga, jika masih sama, lihat satuannya. Nah, anak-anak, kemarin dari pembelajaran di subtema 1, Ibu sudah menjelaskan mana sih yang bagian ratusan, mana sih yang bagian puluhan, dan mana sih yang di bagian satuan. Ibu sudah menjelaskan letak suatu bilangan tersebut. Nah, nanti anak-anak, tugasnya anak-anak membuka video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, yang pertama ini angka ratusan. Angka ratusan mana yang lebih besar? Nah, 473 titik-titik sama 476. Coba angka ratusan mana yang lebih besar? 473 atau 476 ya? Coba anak-anak harus bisa berpikir menalar. Contohnya seperti ini. Ibu April mempunyai permen sejumlah 473. Sedangkan Udin punya 476. Berarti Bu April sama Udin lebih banyak siapa ya? Iya betul, lebih banyak Udin karena Ibu April hanya punya 473, sedangkan Udin punya 476. Berarti Bu April masih kurang 3. Betul. Setelah itu yang kedua, jika ratusannya sama, lihat puluhannya. Lah, ini kan ratusan ya, 4 ini, angka 4 ini diletakkan di ratusan. Jika ratusannya sama, lihat puluhannya. Oh, ratusannya udah sama nih, 4 juga. 7 puluhannya oh sama. Terus setelah itu lihat. Yang ketiga, jika masih sama, lihat satuannya. Waduh, kok satuannya beda? Ini di sini 3, ini 6. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Penyelesaiannya sebagai berikut ya. Yang 473 sampai 476 ini dilihat yang B ya. Perhatikan, angka ratusan dan puluhan sama besar ya. 400 ini juga 400. Jadi belum dapat ditentukan bilangan yang besar. Berarti sama-sama besar ini, Nana. Setelah itu bilangan 473 angka satuannya lebih kecil daripada bilangan 476. Jadi 473 kurang dari 476. Dalam artian 473 ini lebih kecil dibandingkan 476. Setelah itu kita belajar membandingkan bilangan kubus satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Di meja ada tumpukan kubus sebanyak 347. Sedangkan di bawah meja ada tumpukan kubus 412. Bandingkan kedua tumpukan tersebut. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah bertemu dengan bentuk seperti ini. Nah, kenapa Bu April menyuruh anak-anak suruh menggambar ini? Karena agar anak-anak lebih paham. Oh, ternyata kubus besar ini sejumlah 100 satuannya. Ya, nah digambar di sini ada berapa? Yuk hitung-hitung, yuk bersama-sama Ibu. Ya, ini ada 100. Yang kedua 200. Yang ketiga 300. Setelah itu ditambah lagi. Satu kubus panjang ini sejumlah 10. Tetapi yang di sini itu ada berapa?
1, 10. Ditambah 10 lagi, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Setelah itu ditambah lagi ada 7 kubus. Nah, 7 kubus ini letaknya di satuan. Ayo hitung bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu dijumlahkan. 300 ditambah 40 ditambah 7 jadi berapa? Pintar, 347. 3-nya ini ratusan, 4-nya ini puluhan, dan 7 ini adalah satuan. Jadi tumpukan kubus di meja lebih sedikit dari tumpukan kubus di bawah meja, gitu ya. 347 lebih sedikit dari 412. Jadi tumpukan kubus di bawah meja lebih banyak dari tumpukan kubus di meja. Ini anak-anak juga menghitungnya sama ya, tapi ini salah cetakannya. Berarti ini nanti anak-anak harus diganti ya. Ini 412 karena ini 4 taruh sini, 1-nya taruh sini, 2-nya taruh sini. Oke, udah paham ya anak-anak? Berarti 347 lebih sedikit dari 412. Tetapi di sini kalau angka 412 yang di depan berarti lebih banyak dari 347. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, buka LKS kalian halaman 44. Ya, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 2, subtema 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Nah, ayo fokus ke sini. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di samping ini dengan teliti. Nah, coba bersama-sama kita membacakan percakapan ini ya anak-anak. Ini bernama Udin dan ini bernama Edo. Setelah itu dimulai ya. Udin, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Setelah itu Edo menjawab, lomba? Dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Setelah itu Udin menjelaskan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Dan sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Adin. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, dari percakapan ini ya, Udin mengajak Edo untuk apa? Menghias sepeda karena ada lomba. Lomba tersebut akan digunakan untuk apa? Memperingati Hari Kemerdekaan. Setelah itu Udin dan Edo menghias, gitu ya anak-anak. Nah anak-anak, buka LKS
LKS-nya halaman 45. Masih di pembelajaran 2 ya, Nak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Coba anak-anak dilihat. Di sini ada bagian ayo membaca. Nah, anak-anak dengarkan Ibu menjelaskan ya. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan ketika bermain. Udin juga selalu menjaga kerukunan, membantu teman termasuk mengamalkan nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan di subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Nah, Ibu menjelaskan di video sebelumnya itu sudah memberikan contoh bagaimana sih kerukunan di dalam keluarga, masyarakat, di sekolah. Seperti itu ya, Nana, masih ingat ya? Nah, di pembelajaran 2 di subtema 2 ini diulas kembali. Anak-anak harus paham. Oh, Bu April kemarin sudah menjelaskan. Nah, sekarang di pembelajaran 2 juga bertemu. Nah, di sini ada berikut ini contoh sikap baik atau nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, ini yang mengandung dalam sila-sila Pancasila. Coba, sila Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Yang kelima, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Berarti di ketuhanan yang Maha Esa sila yang pertama intinya adalah apa? Betul, harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali agama-agamanya. Antara lain Ibu contohkan ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS kembali halaman 46. Ini selanjutnya. Ini ada sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai sila kedua antara lain, yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, dalam sila kedua ini mencontohkan pada diri kita sebagai apa? Manusia yang selalu mau menolong antar sesama manusia. Jadi, semisal Udin tidak memiliki buku LKS, tetapi si Edo punya. Nah, si Udin bilang sama Edo, boleh nggak saya pinjam buku LKS-nya untuk memfotokopi biar aku punya? Setelah itu, Edo, boleh Din, ini fotokopi aja. Gitu, itu adalah salah satu contoh untuk menolong
antar sesama manusia gitu ya. Setelah itu contohnya apa lagi? Menjenguk teman atau orang yang sedang sakit itu boleh ya. Boleh memberikan semangat, itu juga boleh agar cepat sembuh. Seperti itu. Setelah itu yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai sila ketiga antara lain, yang pertama gotong royong dan kerja bakti. Yang kedua mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Nah, di persatuan Indonesia ini, maksudnya sila yang ketiga, biasanya kehidupan sehari-hari apa? Betul sekali, kerja bakti di dalam lingkungan masyarakat, di mana di lingkungan masyarakat harus bergotong royong. Biasanya dilakukan pada saat apa? Kerja bakti, betul sekali ya. Nah, anak-anak, setiap hari Minggu biasanya di daerah rumah anak-anak selalu bunyi kentongan, ting 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 gitu ya bunyinya. Ayo kumpul, kita bersih-bersih. Itu biasanya melakukan gotong royong untuk mempercepat pekerjaan gitu. Sama-sama turun tangan, dalam artian saling membantu, gotong royong gitu ya. Yaitu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sikap yang sesuai sila keempat antara lain musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Dalam sila keempat ini contohnya pada saat apa? Musyawarah betul, berdiskusi betul. Jadi semisal contohnya Udin dan Edo bermusyawarah. Din, sebaiknya aku bagaimana ya? Nah, berarti kan ada berinteraksi antara Udin dan Edo untuk saling berkomunikasi, musyawarah ya. Ini sebaiknya bagaimana? Nah, Udin dan Edo boleh masing-masing memberikan pendapatnya seperti itu demi kepentingan bersama. Itu contohnya ya nak. Yang kelima nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai sila kelima antara lain berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang keenam, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jadi, di sila kelima ini kita harus menghormati hak-hak orang lain gitu. Ya, harus menghormati. Oh, haknya dia menjadi masyarakat, contohnya memberikan pendapat. Nah, nanti ditampung oleh pemerintah. Oh, ternyata masyarakat ingin seperti ini, seperti itu ya. Terus suka memberi pertolongan kepada orang lain juga. Di sila kelima juga bisa suka memberi pertolongan kepada orang lain. Berarti kita
harus menolongnya gitu. Tidak boleh berdiam diri, tahu sebenarnya temannya susah tapi diam, itu tidak boleh gitu ya nak. Sudah paham ya? Ya anak-anak, sekian penjelasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya anak-anak harus lebih semangat lagi tetap belajar di rumah. Dan semoga anak-anak semua selalu sehat. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.